Halo semuanya, aku Dibara Vita, aku kuliah di Universitas Said Jakarta. Sebentar lagi aku akan mewawancarai karyawan yang ada di perusahaan CGV atau bioskop CGV. Nah, aku akan mewawancarai sedikit tentang etika bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Video ini bertujuan untuk melengkapi nilai tugas aku dalam mata kuliah etika kehumasan. Stay tune. Halo Kak Prisil. Halo Diba. Aku dari Universitas Said Jakarta mau sedikit wawancara tentang etika bisnis yang ada di tempat kerja kakak, yaitu di CGV atau di bioskop ya. Ya. Nah, boleh sedikit kasih informasi Kak, kakak kerja di bagian apa di bioskop di CGV di mana kayak gitu? Aku kerja di CGV Cinema, tepatnya aku yang di Depok. Kalau untuk saat ini aku bagiannya di marketing sih, gitu. Pertanyaan pertama, dalam etika bisnis menurut ekonomi, apakah CGV secara efisien tidak merugikan pihak bioskop lain seperti XX1 atau 21 yang bertentangan dengan promo atau harga yang dikeluarkan oleh CGV sendiri? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang seperti promo, harga gitu, itu sebenarnya setiap brand pasti kan dia punya caranya masing-masing juga dong gitu. Tapi kalau misalnya untuk harga, itu semua rata-rata sama sih gitu. Palingan tergantung di mana tata letak tempatnya juga gitu kan. Biasanya kalau misalnya di pusat kota dia jatuhnya lebih mahal gitu. Untuk cara promosi pasti tergantung juga dari bioskopnya masing-masing gitu. Dari temanya juga gitu, dari jenis-jenis untuk studionya seperti apa gitu, dan setiap studionya itu pasti punya harga yang berbeda-beda gitu. Tergantung gimana kita mau milihnya aja sih, tergantung juga gimana kita mau menikmati, mau nonton itu seperti apa gitu. Gitu sih menurut aku. Jadi bersaing tetapi secara normal-normal aja ya Kak? Iya, bersaing sih tetap bersaing, tapi bersaingnya bersaing sehat gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Peraturan khusus yang hanya ada di perusahaan kakak, itu biasanya peraturan kayak apa? Terus apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Kalau misalnya untuk peraturan, pasti semua perusahaan punya peraturannya masing-masing. Kalau untuk peraturan khusus, palingan seperti kayak gimana kita berpakaian, itu pasti sudah ada SOP-nya gitu. Gimana kita bermakeup juga gitu, gimana caranya kita berjualan, terus greeting-nya, terus gimana caranya penyobekan tiketnya, itu semua udah ada SOP-nya gitu. Terus cara berjual kayak upselling, cross-selling itu udah ada caranya masing-masing sendiri gitu. Pasti sebelum mereka semua terjun ke lapangan, kita juga kasih training dulu ke mereka gitu. Jadi mereka udah punya ilmu dan wawasannya juga gitu. Jadi pas mereka sudah terjun ke lapangan, mereka udah langsung bisa bertatap langsung dengan customer, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi sudah sampai saat ini sudah berjalan itu dengan baik gitu ya? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut hukum, apakah sudah ada peraturannya yang mengikuti hukum? Jadi misalnya gini, di CGV itu apakah kerjanya sudah 8 jam tepat seperti aturan dalam hukum atau tidak mengikuti aturan hukum tersebut? Kalau misalnya untuk peraturan hukum, kita pasti menggunakan sih pasti itu. Karena kan ini bukan perusahaan kecil gitu, ini perusahaan besar, dilihat juga kan sama negara gitu. Kalau untuk peraturan seperti itu pasti kita menggunakan sih. Gitu. Lalu Kak, pertanyaan nomor 4. Bagaimana mengenai ajaran agama di dalam perusahaan tersebut? Apakah atasan menerapkan aturannya khusus kayak seperti misalnya pimpinan kakak itu Islam banget, nanti karyawannya harus sholat terus kayak gitu Kak? Kalau misalnya di tempat kerjaku sendiri di CGV, enggak sih gitu. Ya kalau misalnya udah jamnya sholat ya mereka mau sholat ya silahkan gitu. Kalau misalnya mereka yang mau ke gereja di waktunya untuk ke gereja ya ke gereja, tapi tergantung dari schedule mereka masing-masing gitu. Jadi mereka juga yang lihat schedule-nya mereka, misalnya mereka masuk sore, jadi mereka bisa ke gereja pagi gitu. Terus kita tetap beri waktu seperti itu sih. Gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apakah budaya atau adat kebiasaan kita diperhatikan sama atasan kakak? Jadi misalnya karyawannya itu suka ngaret, jadi atasan kakak sudah biasa
tahu kebiasaan tersebut, jadi jadi yang ini harus masuk duluan kayak gitu. Udah ada antisipasinya kayak gitu. Oke, kalau misalnya seperti itu pasti kita selalu perhatikan ya, karena di setiap jamnya itu kan mereka punya schedule masing-masing gitu. Oke, setiap jam mereka pasti ada yang selalu masuk gitu. Karena kan kalau di CGV sendiri ada beberapa shift juga gitu, dan kita selalu pantau gitu. Jadi mereka udah kita kasih tahu juga jam berapa mereka harus standby, jam berapa mereka harus masuk gitu. Jadi kalaupun misalnya mereka ada yang terlambat atau apa, pasti kita tahu, dan itu pasti selalu ada reportnya. Kalaupun misalnya mereka terlambat itu ada poin-poinnya juga gitu. Jadi mereka kayak misalnya ada yang terlambat gitu, nanti dia contohnya bisa kayak pengurangan poin gitu. Ya, jadi kayak ada poin minusnya gitu. Oh iya. Lanjut Kak ke pertanyaan nomor 6. Apakah nilai integritas pribadi seorang atasan terbawa untuk dilaksanakan karyawannya? Seperti misal atasan Kakak sangat disiplin dan karyawannya pun harus wajib disiplin seperti atasan tersebut kayak gitu. Apakah iya? Kalau misalnya seperti itu, iya pasti gitu. Tapi untuk sikap-sikap yang baik ya, seperti kayak disiplin, tegas gitu. Karena kan yang bertatap langsung dengan customer itu pertama kita gitu. Jadi kita yang tahu gimana cara menghandle mereka gitu. Tapi dengan cara yang baik juga, nggak semena-mena. Seperti itu sih. Berarti terbawa tapi yang baik-baiknya pasti Kak? Iya. Karena kan kalau misalnya sudah di lapangan, itu udah nggak bisa kita bawa kebiasaan kita yang jelek-jeleknya gitu. Karena kan udah dibawa nama besar CGV, bukan pribadi lagi, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Apakah ada tanggung jawab sosial seperti CSR perusahaan tersebut di bidang lingkungan? Kayak melakukan apa aja untuk tanggung jawab di bidang sosial lingkungannya, Kak? Kalau misalnya untuk contoh di lingkungan, pertama kita juga menjaga kondisi di lingkungan sekitar mall ya. Itu kan pertama kenyamanan juga untuk tenan yang lain sama pengunjung mall yang lain. Karena kan kalau misalnya di mall nggak semua orang pasti mengunjungi CGV, mereka pasti mengunjungi tempat-tempat yang lain gitu. Pasti kebersihan kita jaga, keamanan kita jaga gitu. Jadi jangan sampai mereka merasa terganggu juga karena kita. Gitu. Jadi di bidang lingkungan sangat terjaga ya tanggung jawab sosialnya. Iya. Lanjut ke pelanggan, tanggung jawab sosial pelanggannya. Apakah harga dan hak konsumennya itu sangat didapatkan oleh pelanggan? Kalau misalnya untuk konsumen ya, mereka tetap sesuai dengan harga yang ada sih, mereka dapat yang sama gitu. Kayak misalnya promo, kalau misalnya mereka punya kartunya atau misalnya promo, kita tetap kasih gitu. Terus gimana kita servis ke mereka, kita juga tetap harus servis yang baik, seperti itu. Jadi hak konsumen sangat didapatkan ya kalau di CGV? Iya, karena kepuasan pelanggan juga itu nomor satu sih. Karena iya benar. Gimana cara kita servis, pasti mereka nanti akan teringat dan mereka pasti akan balik lagi ke CGV gitu. Kalau tanggung jawab sosial kepada karyawannya Kak, apakah perusahaan sangat menghargai karyawan? Kalau itu sudah pasti, karena kayak misalnya gaji, terus kenyamanan karyawannya juga, tunjangan gitu pasti itu dikasih juga sih, karena memang sudah menjadi haknya kita gitu. Kalau untuk penanam modalnya Kak, apakah selalu memberikan keterangan finansial yang jelas kepada penanam modal? Kalau untuk keterangan atau sebagai report itu sudah pasti ya, karena setiap hari kita ngirimin juga gitu. Itu pasti. Jadi sangat jelas pasti, ya. Terus udah ada tugas dan tanggung jawab masing-masing sih kalau misalnya untuk seperti itu gitu. Jadi sama sekali tidak ada yang disembunyikan kepada penanam modal ya. Iya. Lanjut Kak ke pertanyaan terakhir. Apakah perusahaan melakukan CSR dalam tahap-tahap berikut? Jadi dalam pelajaran aku ada 4 sikap CSR perusahaan Kak. Yang pertama ada sikap obstruktif, yaitu tidak mementingkan CSR, jadi sama sekali nggak peduli atas tanggung jawab tersebut. Atau sifat yang kedua ada sikap defensif, yaitu melakukan apa saja sesuai dengan hukum, jadi kalau disuruh aja mereka baru melakukan tanggung jawab tersebut. Atau yang ketiga ada sikap akomodatif, secara sukarela setuju dengan melakukan CSR. Jadi selalu suka, cuman nggak setiap tahun dilaksanakan gitu. Nah, yang keempat, ini selalu melaksanakan CSR, yaitu sikap proaktif,
yang perusahaan sungguh-sungguh melaksanakan CSR secara berkelanjutan. Nah, kalau di CGV Depok ini ataupun tempat kerja kakak, dia melakukan CSR dengan sikap yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik sih, yang proaktif itu, tapi lebih ke utama ke karyawannya dulu sih gitu. Kalau misal karyawan, contohnya kayak misalnya setiap beberapa bulan sekali kita selalu ngadain gathering, jadi kayak kita punya waktu kebersamaannya sendiri, kayak kita membangun chemistry juga antar karyawan kayak gitu. Jadi setiap tahun selalu berkelanjutan ya? Iya, setiap tahun selalu berkelanjutan. Sudah sampai sini aja Kak. Wah, banyak banget info yang udah aku dapat dan pelajaran yang aku dapat. Nah, ini kan untuk tugas aku. Jadi, aku sangat berterima kasih kepada kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan itu dapat menjadi pelajaran untuk aku. Sama-sama juga. Dan semoga aku tidak mengganggu waktu kakak ya saat ini. Enggak kok, enggak. Baik Kak, terima kasih banyak. Semoga Sama-sama. Semoga cepat berlalu pandemi ini dan kita sama-sama bertemu lagi di CGV. Nanti aku datang ke tempat kakak. Amin. Kutunggu ya kedatangan kamu. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Diba. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang.